Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurmalia Bella Safitri dengan NPM 2414071044 dari kelas TEP B. Jadi di sini saya akan mempresentasikan PPT dari tugas besar motor bakar dan traktor pertanian dari dosen pengampu Dr. Mareli Telaum Bauna, STP MSc. Jadi materi pertama yang akan saya presentasikan adalah motor bakar 4 tak bensin dan 4 tak diesel. Untuk yang pertama yang akan saya jelaskan adalah pengertian motor bakar. Motor bakar adalah jenis mesin yang mengubah energi kimia dari bahan bakar menjadi energi mekanik melalui proses pembakaran. Proses ini menghasilkan energi panas untuk menggerakkan piston yang kemudian digunakan untuk menggerakkan kendaraan atau alat lain. Yang selanjutnya adalah pengertian dari motor bakar 4 tak bensin. Motor bakar 4 tak bensin adalah mesin pembakaran dalam yang menghasilkan tenaga dengan 4 langkah piston dalam satu siklus kerja, yang dimana satu siklus langkah kerja tersebut adalah hisap, kompresi, tenaga, dan buang. Mesin ini menggunakan bensin sebagai bahan bakar murni tanpa campuran oli dan membutuhkan 2 kali putaran poros engkol untuk menyelesaikan satu siklus kerja untuk menghasilkan 1 kali tenaga. Selanjutnya adalah pengertian dari motor bakar 4 tak diesel. Motor bakar 4 tak diesel adalah mesin pembakaran dalam yang menggunakan panas kompresi tinggi untuk menyalakan bahan bakar solar dan menyelesaikan siklus kerjanya dalam 4 langkah piston, yaitu hisap, kompresi, tenaga, dan buang. Berbeda dengan mesin bensin, motor diesel tidak menggunakan busi karena penyalaan terjadi secara spontan ketika bahan bakar diinjeksikan ke dalam udara yang sudah sangat panas dan terkompresi. Yang selanjutnya adalah prinsip kerja dari motor bakar 4 tak bensin maupun diesel, yaitu terdapat 4 langkah kerja, yaitu langkah hisap, langkah kompresi, langkah kerja, dan langkah buang. Yang dimana yang pertama adalah langkah hisap, yaitu piston bergerak dari TMA, yaitu titik mati atas, ke TMB atau titik mati bawah. Katup masuk atau KI akan terbuka, sedangkan katup buang atau KB akan tertutup. Gerakan piston ke bawah menciptakan tekanan rendah atau vakum di dalam silinder. Karena tekanan di luar lebih tinggi, udara dan bahan bakar pada mesin bensin atau udara saja pada mesin diesel akan terhisap masuk ke dalam ruang bakar melalui katup masuk. Terlihat di gambar, anak panah mengarah ke arah silinder menunjukkan aliran udara bahan bakar masuk, yang bertujuan untuk mengisi silinder dengan udara atau campuran udara dan bahan bakar untuk tahap pembakaran selanjutnya. Yang kedua adalah langkah kompresi, di mana langkah ini adalah piston bergerak naik dari TMB ke TMA. Kedua katup KI dan KB tertutup rapat sehingga dapat terlihat pada gambar tidak ada aliran udara masuk atau keluar. Gerakan piston ke atas membuat udara atau campuran udara hingga bahan bakar tertekan ke ruang bakar bagian atas silinder. Tekanan dan suhu meningkat tajam. Pada mesin bensin, campuran udara hingga bahan bakar siap disulut oleh busi. Sedangkan pada mesin diesel, udara saja yang dikompresi hingga sangat panas agar bahan bakar bisa terbakar sendiri saat disemprotkan nanti. Di gambar, tampak piston hampir menjemput TMA, menandakan volume ruang bakar mengecil. Ini menggambarkan proses penekanan. Tujuannya adalah menaikkan tekanan dan suhu agar pembakaran bisa terjadi sempurna. Yang ketiga adalah langkah kerja atau langkah usaha, yang dimana langkah tersebut posisi piston berada di posisi atas atau TMA, kemudian bergerak turun ke arah TMB. Kedua katup KI dan KB masih tertutup. Pada mesin bensin, busi memercikan api yang campuran udara dan bahan bakar yang sudah dikompresi, terjadi ledakan pembakaran. Pada mesin diesel, solar disemprotkan ke udara panas hasil kompresi. Bahan bakar berlangsung terbakar. Akibat ledakan tersebut, gas hasil pembakaran mendorong piston kuat ke bawah, memutar poros engkol atau crankshaft.
Pada gambar terlihat panah ke bawah di piston menandakan gaya dorong tenaga hasil pembakaran. Tujuannya adalah untuk menghasilkan tenaga mekanik. Ini satu-satunya langkah yang menghasilkan daya atau tenaga untuk menggerakkan kendaraan. Langkah yang terakhir adalah langkah buang, di mana piston bergerak naik lagi dari TMB atau titik mati bawah ke titik mati atas atau TMA. Katup buang atau KB akan terbuka sedangkan katup masuk atau KI akan tertutup. Gerakan piston ke atas mendorong gas sisa pembakaran keluar dari silinder melalui kutub buang. Terlihat di gambar panah mengarah keluar dari silinder menandakan aliran gas buang menuju knalpot. Setelah piston mencapai TMA dan gas habis dikeluarkan, siklus siap dimulai dari langkah hisap. Tujuannya adalah untuk mengeluarkan sisa gas pembakaran agar ruang bakar bersih untuk siklus berikutnya. Selanjutnya adalah perbedaan 4 tak bensin dan 4 tak diesel. Yang pertama adalah 4 tak bensin, di mana menggunakan bahan bakar bensin atau gasolin. Yang kedua, pembakaran terjadi karena percikan api dari busi. Yang ketiga, memiliki sistem pengapian busi dan koil. Yang keempat, perbandingan kompresi rendah sekitar 8:1 sampai 12:1. Yang kelima, menghasilkan putaran mesin halus dan cepat. Yang keenam, torsi lebih kecil, cocok untuk kendaraan ringan. Yang ketujuh adalah lebih boros bahan bakar dibandingkan diesel. Yang kedelapan, konstruksi mesin lebih ringan. Yang kesembilan, emisi gas buang lebih bersih, sedikit berasap. Yang 10 adalah perawatan mudah dan murah. Yang ke-11 adalah banyak digunakan pada sepeda motor dan mobil penumpang. Selanjutnya adalah 4 tak diesel. Yang pertama menggunakan bahan bakar solar atau diesel fuel. Yang kedua, pembakaran terjadi karena tekanan kompresi tinggi tanpa busi. Yang ketiga, tidak memiliki sistem pengapian seperti busi. Yang keempat, perbandingan kompresi tinggi sekitar 14:1 sampai 25:1. Yang kelima, menghasilkan torsi besar pada putaran rendah. Yang keenam, suara mesin lebih keras dan kasar. Yang ketujuh, lebih hemat bahan bakar karena efisiensinya tinggi. Yang kedelapan, konstruksi mesin lebih berat dan kuat. Yang kesembilan, emisi gas buang lebih kotor dan cenderung berasap. Yang ke-10, perawatannya lebih sulit dan mahal. Yang ke-11, banyak digunakan pada truk, bus, kapal, dan alat berat. Selanjutnya yang saya akan bahas adalah komponen utama pada motor bakar 4 tak diesel maupun bensin. Yang dimana terdapat blok silinder yang blok silinder tersebut adalah bagian utama dari mesin yang menjadi tempat piston bergerak naik dan turun. Blok silinder juga menampung saluran air pendingin dan oli pelumas untuk menjaga suhu serta pelumasan mesin. Fungsinya adalah sebagai ruang kerja piston dan tempat berlangsungnya proses pembakaran campuran udara dan bahan bakar yang menghasilkan tenaga mesin. Yang kedua adalah kepala silinder, yaitu adalah komponen yang menutup bagian atas blok silinder dan bersama-sama membentuk ruang bakar. Kepala silinder biasanya dilengkapi dengan saluran masuk atau intake dan buang atau exhaust. Fungsinya adalah sebagai tempat pemasangan katup busi pada mesin bensin atau injektor pada mesin diesel, serta saluran udara masuk dan gas buang keluar. Yang ketiga adalah piston atau torak, komponen berbentuk silinder yang bergerak naik turun di dalam blok silinder. Piston menerima tekanan dari pembakaran yang memiliki fungsi untuk mengubah tekanan hasil pembakaran menjadi gaya dorong mekanis untuk menggerakkan batang piston. Yang keempat adalah batang piston atau connecting rod, di mana batang penghubung antara piston dan poros engkol yang mentransfer gaya dari piston ke poros engkol. Fungsinya adalah mengubah gerak naik turun piston menjadi gerak putar pada poros engkol, sehingga tenaga dapat disalurkan ke sistem transmisi. Yang kelima adalah poros engkol atau crankshaft, adalah poros utama mesin yang berputar akibat dorongan dari piston melalui batang piston.
Fungsinya adalah mengubah gerak bolak-balik piston menjadi gerak putar yang digunakan untuk menggerakkan kendaraan atau peralatan mesin lainnya. Yang keenam adalah katup atau valve. Adalah komponen yang berfungsi untuk membuka dan menutup saluran udara atau bahan bakar atau katup masuk dan saluran gas buang atau katup keluar, yang bisa mengatur waktu dan jumlah campuran udara hingga bahan bakar yang masuk ke ruang bakar serta membuang sisa gas pembakaran ke saluran buang. Yang ketujuh adalah mekanisme katup atau camshaft. Adalah sistem penggerak katup yang terdiri dari poros nok atau camshaft, cam atau tonjolan, dan komponen penggerak lainnya seperti rocker arm dan push rod. Fungsinya adalah mengatur waktu buka tutup katup secara tepat sesuai urutan langkah kerja mesin agar poros pembakaran berlangsung efisien. Yang kedelapan adalah sistem pembakaran adalah rangkaian komponen seperti busi, injektor, dan ruang bakar yang berfungsi untuk membakar campuran udara dan bahan bakar. Fungsinya adalah menghasilkan energi panas dari pembakaran yang kemudian diubah menjadi tenaga mekanik untuk menggerakkan mesin. Yang selanjutnya adalah sistem pelumasan, adalah sistem yang menyalurkan oli ke seluruh bagian mesin melalui pompa oli dan saluran pelumasan. Fungsinya adalah untuk mengurangi gesekan antar komponen, mencegah keausan, menjaga suhu kerja mesin tetap stabil, serta membersihkan kotoran dari dalam mesin. Yang 10 atau yang terakhir adalah sistem yang mengatur dan menjaga suhu mesin agar tetap optimal dengan menggunakan cairan pendingin air atau radiator coolant atau udara. Fungsinya adalah menyerap panas dari mesin dan membuangnya ke udara agar mesin tidak terlalu panas atau overheat maupun terlalu dingin saat beroperasi. Selanjutnya yang saya akan bahas adalah kelebihan dan kekurangan dari 4 tak bensin. Kelebihannya adalah suara mesin halus, getarannya kecil, akselerasinya cepat, bobot mesin ringan, emisi gas buang lebih bersih. Untuk kekurangannya adalah konsumsi bahan bakar sedikit lebih boros dibandingkan 4 tak diesel, torsi kecil, ukuran efisien untuk beban berat, sistem pengapian rumit karena memakai busi, dan umur mesin lebih pendek. Selanjutnya adalah kelebihan dan kekurangan 4 tak diesel. Untuk kelebihannya adalah lebih irit bahan bakar, torsi besar, tidak memakai busi, umur mesin lebih lama, efisiensi tinggi untuk beban berat. Dan untuk kekurangannya adalah suara mesin lebih keras, getarannya lebih kuat, bobot mesin lebih berat, perawatan dan harga mesin lebih mahal, dan emisi gas buang lebih kotor. Selanjutnya adalah aplikasi di kehidupan, di mana pada motor bakar 4 tak bensin diaplikasikan pada kendaraan pribadi seperti sepeda motor dan mobil. Sedangkan pada alat pertanian diaplikasikan pada traktor dan alat pemanen. Untuk motor bakar 4 tak diaplikasikan dalam kendaraan berat seperti truk dan bus. Pada alat pertanian diterapkan pada traktor dan pompa air. Selanjutnya adalah perawatan motor bakar 4 tak. Dimulai dengan mengganti oli mesin secara berkala, cek dan isi cairan pendingin atau radiator, bersihkan atau ganti filter udara, bersihkan karburator atau injektor secara rutin, gunakan bahan bakar sesuai rekomendasi, periksa dan bersihkan busi, cek celah klep dan rantai cam, panaskan mesin sebelum digunakan. Yang terakhir adalah hindari beban mesin berlebih. Selanjutnya adalah kesimpulan, di mana motor bakar 4 tak bensin dan diesel sama-sama menghasilkan tenaga melalui 4 langkah kerja dengan perbedaan pada cara pembakarannya, namun tujuan utamanya tetap efisien dan kinerjanya optimal. Yang selanjutnya adalah perhitungan, yaitu sebuah motor bakar 4 tak memiliki volume silinder 250 cm3 dan rasio kompresi 9:1. Hitung volume ruang bakar VC. Rumusnya menggunakan R sama dengan VC ditambah VD atau VC. 9 sama dengan VC ditambah 250 per VC.
9 visi sama dengan visi ditambah 250, 8 visi sama dengan 250, visi sama dengan 31,25 cm kubik. Hasilnya adalah hasil volume ruang bakar tersebut adalah 31,25 cm kubik. Sekian presentasi materi pertama dari saya. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurmalia Belsa Fitri dengan NPM 2414071044 dari kelas Tab B. Jadi di sini saya akan mempresentasikan PPT dari tugas besar motor bakar dan traktor pertanian dari dosen pengampu Dr. Marali Telaumbauna STP MSc. Materi kedua yang akan saya presentasikan adalah motor bakar 2 tak bensin. Di mana yang pertama saya akan jelaskan adalah pengertian dari motor bakar 2 tak bensin. Motor bakar 2 tak adalah jenis mesin pembakaran dalam atau internal combustion engine yang menyelesaikan satu siklus kerja lengkap, yaitu hisap, kompresi, usaha, dan buang, hanya dalam 2 langkah piston naik dan turun atau 1 kali putaran poros engkol, di mana proses pemasukan campuran udara dan bahan bakar serta pembuangan gas sisa terjadi hampir bersamaan, yang menghasilkan tenaga lebih besar dalam waktu singkat. Selanjutnya yang saya akan jelaskan adalah prinsip kerja motor bakar 2 tak bensin, yaitu motor bakar 2 tak menyelesaikan satu siklus kerja hanya dalam 2 langkah piston. Saat piston naik terjadi kompresi dan hisap, lalu saat piston turun terjadi pembakaran, usaha, dan pembuangan gas sisa secara bersamaan. Dapat kita pahami bahwa motor bakar 2 tak bekerja lebih cepat karena semua proses terjadi hanya dalam 2 langkah piston, yaitu saat naik dan turun. Ketika piston naik, campuran udara dan bahan bakar masuk ke ruang engkol melalui saluran masuk. Pada saat yang sama, campuran yang sudah ada di ruang bakar dikompresi atau ditekan agar siap dibakar. Begitu piston mencapai titik paling atas, busi akan memercikan api dan membakar campuran tersebut. Hasil pembakaran menghasilkan tekanan yang sangat tinggi, sehingga mendorong piston turun ke bawah. Gerakan turun inilah yang disebut langkah usaha, karena menghasilkan tenaga untuk memutar poros engkol. Saat piston turun, lubang buang dan lubang bilas terbuka. Gas sisa pembakaran keluar melalui lubang buang, sementara campuran udara dan bahan bakar baru dari ruang engkol masuk melalui lubang bilas untuk menggantikan gas yang sudah keluar. Yang selanjutnya adalah langkah pertama. Langkah pertama, isap dan kompresi. Piston naik, campuran udara sampai bahan bakar masuk ke bak engkol dan campuran di ruang bak dikompresi. Yaitu pada langkah pertama ini disebutkan langkah hisap dan kompresi. Di sini piston bergerak naik dari posisi bawah menuju ke atas. Saat piston naik ke ruang di bawah, piston yaitu bak engkol menjadi hampa atau bertekan rendah karena tekanan di bak engkol menurun. Campuran udara dan bahan bakar dari karburator otomatis terhisap masuk ke dalamnya melalui saluran masuk. Sementara itu, di bagian atas piston, campuran udara dan bahan bakar yang sudah ada sebelumnya di ruang bakar akan ikut tertekan atau dikompresi karena volume ruangannya makin kecil. Proses kompresi ini penting karena semakin tinggi tekanan, campuran semakin kuat pembakarannya nanti. Jadi, pada langkah pertama ini sebenarnya ada 2 poros yang terjadi bersamaan. Pertama, campuran masuk ke bak engkol, dan kedua campuran yang sudah ada di ruang bakar dikompresi agar siap dibakar di langkah berikutnya. Langkah yang berikutnya atau langkah yang kedua adalah langkah pembakaran dan langkah buang, yaitu campuran terbakar, piston turun menghasilkan tenaga, gas sisa keluar, dan campuran baru naik ke ruang bakar. Berlanjut ke langkah kedua, yaitu pembakaran dan buang. Ketika piston sudah mencapai titik paling atas, busi akan memercikan api dan membakar campuran udara dan bahan bakar yang tadi sudah dikompresi
Pembakaran ini akan menghasilkan tekanan yang tinggi yang mendorong piston bergerak turun dengan kuat. Gerakan turun inilah yang disebut langkah usaha karena menghasilkan tenaga untuk memutar poros engkol. Saat piston turun, lubang buang akan terbuka lebih dulu sehingga gas sisa hasil pembakaran bisa keluar. Tidak lama setelah itu, saluran transfer juga terbuka. Dari sini, campuran baru yang sebelumnya ada di bak engkol naik ke ruang bakar. Campuran baru ini akan membantu mendorong keluar sisa gas pembakaran dan sekaligus mengisi ruang bakar untuk proses selanjutnya. Dengan begitu, setelah piston mencapai titik paling bawah, ruang bakar sudah kembali terisi campuran baru dan siap untuk langkah berikutnya, yaitu langkah isap dan kompresi lagi. Jadi kalau kita perhatikan, motor 2 tak menyelesaikan satu siklus kerja dalam 2 langkah piston saja, naik dan turun, sehingga satu putaran poros engkol sudah menghasilkan 1 kali tenaga karena prosesnya cepat dan padat. Tenaga mesin 2 tak cenderung lebih besar dibandingkan 4 tak dengan ukuran yang sama. Yang selanjutnya yang saya akan bahas adalah komponen utama motor bakar 2 tak bensin. Yang pertama adalah silinder dan piston. Silinder merupakan tempat utama terjadinya proses kerja mesin. Di dalamnya terdapat piston yang bergerak naik dan turun. Piston terbentuk silinder dan terbuat dari logam tahan panas. Fungsinya adalah berperan mengubah tekanan hasil pembakaran menjadi gerak mekanis. Saat campuran udara dan bahan bakar terbakar, gas hasil pembakaran menekan piston ke bawah. Gerak piston inilah yang menjadi tenaga utama yang nantinya diteruskan ke poros engkol. Yang kedua adalah poros engkol atau crankshaft. Poros engkol adalah batang logam panjang dengan bentuk berengkol yang terhubung ke piston melalui batang penghubung atau connecting rod. Fungsinya adalah poros engkol mengubah gerak bolak-balik piston menjadi gerak putar. Gerak putar inilah yang kemudian diteruskan ke sistem transmisi dan akhirnya memutar roda kendaraan. Selain itu, putaran poros engkol juga membantu mengatur waktu proses hisap dan buang pada mesin 2 tak. Yang ketiga adalah ruang bilas atau crankcase atau ruang engkol. Ruang bilas terletak di bagian bawah silinder, tepat di bawah piston. Ruangan ini menampung campuran udara dan bahan bakar sebelum dikirim ke ruang bakar. Fungsinya saat piston bergerak naik, ruang bilas menghisap campuran bahan bakar dari karburator. Kemudian saat piston bergerak turun, tekanan dari piston mendorong campuran itu naik melalui lubang bilas menuju ruang bakar. Selain itu, ruang bilas juga membantu mengeluarkan sisa gas buang agar tidak tertinggal di ruang pembakaran. Yang keempat adalah karburator. Karburator adalah alat yang mencampurkan udara dan bahan bakar dalam perbandingan tertentu. Sebelumnya dikirim ke mesin. Fungsinya adalah karburator memastikan campuran udara dan bahan bakar yang masuk ke silinder dalam kondisi ideal untuk pembakaran. Campuran yang terlalu kaya atau terlalu banyak bisa menyebabkan pembakaran tidak sempurna. Sedangkan campuran yang terlalu miskin atau terlalu sedikit bisa membuat mesin sulit hidup atau kehilangan tenaga. Yang kelima adalah busi atau spark plug. Busi merupakan komponen penting pada sistem pengapian. Letaknya kepala silinder langsung berhubungan dengan ruang bakar. Fungsi busi menghasilkan percikan api listrik yang menyalakan campuran udara dan bahan bakar yang sudah dikompresi oleh piston. Percikan api ini terjadi pada waktu tertentu untuk menghasilkan tenaga maksimum. Tanpa busi, pembakaran tidak akan terjadi sehingga mesin tidak dapat hidup. Yang keenam adalah port, lubang hisap, bilas, dan buang. Port adalah lubang-lubang yang terdapat di dinding silinder dan terbuka atau tertutup sesuai posisi piston. Fungsinya adalah lubang hisap berfungsi untuk mengalirkan campuran bahan bakar dari karburator ke ruang bilas. Lubang bilas menyalurkan campuran udara bahan bakar baru dari ruang bilas ke ruang bakar. Untuk lubang buang mengeluarkan gas sisa-sisa pembakaran dari ruang bakar ke knalpot.
Pada mesin 2 tak, semua proses ini berlangsung hampir bersamaan. Karena tidak ada katup seperti di mesin 4 tak, peran buka tutup aliran gas dilakukan langsung oleh gerakan piston yang menutup atau membuka port-port tersebut. Selanjutnya adalah ciri-ciri dari motor bakar 2 tak, yaitu adalah satu siklus kerja dalam 2 langkah piston, adalah motor 2 tak hanya membutuhkan 2 langkah piston naik dan turun atau satu putaran poros engkol untuk menyelesaikan satu siklus kerja, yaitu hisap, kompresi, pembakaran, dan buang. Artinya, proses kerja mesin berlangsung lebih cepat dibandingkan motor 4 tak karena setiap satu putaran poros engkol langsung menghasilkan tenaga. Yang kedua adalah tidak memakai katup tapi lubang port. Berbeda dengan motor 4 tak yang menggunakan katup untuk mengatur keluar masuknya gas, motor 2 tak memakai lubang-lubang atau port di dinding silinder, yaitu lubang isap, lubang bilas, dan lubang buang. Fungsinya adalah port ini terbuka dan tertutup oleh gerakan piston sehingga proses isap, bilas, dan buang terjadi secara otomatis tanpa mekanisme katup yang rumit. Yang ketiga adalah tenaga keluar tiap satu putaran poros engkol. Pada motor 2 tak, pembakaran terjadi setiap satu putaran poros engkol, bukan 2 putaran seperti motor 2 tak. Hasilnya, tenaga yang dihasilkan lebih sering dan terasa lebih besar, terutama pada putaran mesin tinggi. Namun, konsumsi bahan bakar menjadi lebih boros karena pembakaran terjadi lebih sering. Yang keempat adalah bahan bakar lebih boros. Motor 2 tak cenderung boros bahan bakar karena sebagian campuran udara dan bahan bakar ikut terbuang saat proses bilas dan buang berlangsung bersamaan. Akibatnya, efisiensi pembakaran lebih rendah dan penggunaan bahan bakar menjadi tidak sehemat motor 4 tak. Yang kelima adalah pelumasan pakai oli samping, yaitu motor 2 tak menggunakan sistem pelumasan terpisah dengan oli samping yang dicampur ke bahan bakar atau disalurkan otomatis ke ruang bakar. Tujuannya adalah oli samping ikut terbakar untuk melumasi piston dan komponen dalam silinder. Karena itu, knalpot motor 2 tak sering mengeluarkan asap putih hasil pembakaran oli. Yang keenam adalah konstruksi sederhana dan ringan. Mesin 2 tak memiliki struktur yang lebih sederhana karena tidak ada mekanisme katup dan jumlah komponen yang lebih sedikit. Keuntungannya, mesin lebih ringan, mudah dirawat, dan biaya perbaikannya lebih murah. Namun daya tahannya biasanya tidak sepanjang motor 4 tak. Yang ketujuh atau yang terakhir adalah suara lebih keras, lebih kasar, dan knalpot berasap. Karena proses pembakaran lebih sering dan melibatkan pembakaran oli, motor 2 tak menghasilkan suara lebih kasar dan asap putih dari knalpot. Hal ini menjadi ciri khas motor 2 tak karena tenaganya besar, responsif, tapi suara dan asapnya cukup mencolok. Yang selanjutnya yang saya akan jelaskan adalah kelebihan dan kekurangan dari motor 2 tak. Kelebihannya adalah tenaga lebih besar untuk mesin yang sama, konstruksi sederhana dan ringan, biaya perawatannya murah, tidak memerlukan sistem katup, cocok untuk kendaraan kecil dan alat portable. Kekurangannya adalah konsumsi bahan bakar dan oli lebih boros, emisi gas buang lebih tinggi atau tidak ramah lingkungan, umur mesin relatif lebih pendek, proses pembakaran kurang efisien, serta suara lebih bising dibandingkan motor 4 tak. Perbedaan motor bakar 2 tak dan 4 tak. Motor 2 tak bekerja dalam 2 langkah piston untuk satu siklus kerja. Tenaganya besar karena setiap putaran poros engkol menghasilkan tenaga. Namun konsumsi bahan bakar lebih boros dan asap buangnya lebih banyak. Sistem pelumasannya memakai oli samping yang dicampur dengan bensin dan suara mesinnya terdengar lebih kasar. Untuk motor 4 tak bekerja dalam 4 langkah piston untuk menyelesaikan satu siklus kerja. Tenaganya lebih halus dan efisien dan penggunaan bahan bakar. Mesin ini menggunakan katup untuk mengatur hisap dan buang, serta pelumasan dilakukan dengan oli di bak mesin. Hasil pembakarannya lebih bersih dan ramah lingkungan. Selanjutnya adalah aplikasi pada kehidupan sehari-hari.
yaitu biasanya diaplikasikan pada sepeda motor bebek, mesin perahu kecil atau outboard, gergaji mesin atau chainsaw, yang selanjutnya adalah mesin semprot pertanian. Untuk kesimpulannya, motor bakar 2 tak memiliki tenaga besar dan konstruksi sederhana sehingga cocok untuk mesin berukuran kecil dan ringan. Namun, konsumsi bahan bakarnya lebih boros dan gas buangnya lebih banyak dibandingkan motor 4 tak. Selanjutnya saya akan bahas ada perhitungan. Sebuah motor 2 tak memiliki volume silinder 100 cc dan bekerja 6.000 kali langkah kerja per menit. Hitung debit udara bahan bakar yang masuk ke silinder tiap menitnya. Diketahui volume silinder adalah 100 cc, langkah kerja 6.000 kali per menit. Perhitungannya, debit sama dengan volume silinder dikali jumlah langkah kerja, sama dengan 100 cc dikali 6.000. Hasilnya adalah 600.000 cc per menit. Dijadikan liter menjadi 600 liter per menit. Jadi hasilnya adalah debit campuran udara bahan bakar adalah 600 liter per menit. Sekian presentasi materi kedua dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurmalia Belsa Fitri dengan NPM 2414071044 dari kelas TB. Jadi di sini saya akan mempresentasikan PPT dari tugas besar motor bakar dan traktor pertanian dari dosen pengampu Dr. Mareli Telaum Bauna STP MSc. Jadi materi ketiga yang saya akan presentasikan adalah penyaluran bahan bakar metode bensin injeksi, bensin karburator, diesel atau solar, sistem Bose pump. Yang pertama yang saya akan jelaskan tentang pengertiannya. Jadi sistem penyaluran bahan bakar adalah mekanisme atau rangkaian komponen yang menyalurkan bahan bakar dari tangki ke ruang bakar mesin dengan cara yang sesuai jenis mesinnya, agar terjadi pembakaran yang efisien. Sistem ini memastikan campuran bahan bakar dan udara tepat sehingga mesin dapat bekerja optimal, hemat bahan bakar, dan menghasilkan performa yang stabil. Selanjutnya adalah metode penyalurannya, yaitu terdapat 3, yaitu terdapat bensin karburator, bensin injeksi, diesel atau solar, sistem Bose pump. Selanjutnya adalah pengertian dari metode penyaluran bensin injeksi. Sistem bensin injeksi adalah sistem penyaluran bahan bakar yang menyemprotkan bensin langsung ke intake, manifold atau ruang bakar menggunakan injektor yang dikontrol oleh ECU atau Electronic Control Unit. Selanjutnya adalah komponen utama sistem injeksi, yaitu ada tangki bakar full tank yang berfungsi sebagai tempat penyimpanan utama bahan bakar kendaraan sebelum dialirkan ke sistem injeksi. Tangki ini menjaga bahan bakar tetap bersih, aman dari kebocoran, dan siap disalurkan ke pompa bahan bakar saat mesin beroperasi. Yang kedua, terdapat pompa bahan bakar atau fuel pump yang berfungsi untuk memompa bahan bakar dari tangki menuju sistem injeksi dengan tekanan tinggi. Tekanan ini membutuhkan agar bahan bakar dapat disemprotkan injektor secara halus dan merata sesuai kebutuhan mesin. Yang ketiga adalah saringan bahan bakar atau fuel filter yang berfungsi untuk menyaring kotoran air dan partikel kecil dari bahan bakar agar tidak masuk ke injektor. Dengan demikian, saringan menjaga kebersihan sistem dan mencegah penyumbatan pada sistem saluran bahan bakar. Yang keempat adalah injektor yang berfungsi menyemprotkan bahan bakar dalam bentuk kabut halus langsung ke ruang bakar atau saluran masuk. Proses penyemprotan ini diatur oleh ECU agar jumlah bahan bakar yang keluar sesuai dengan kebutuhan mesin untuk pembakaran sempurna. Yang selanjutnya adalah throttle body yang berfungsi untuk mengatur jumlah udara yang masuk ke ruang bakar berdasarkan bukan pedal gas oleh pengemudi. Dengan pengaturan ini, campuran udara dan bahan bakar dapat dijaga seimbang untuk menghasilkan tenaga optimal dan efisien tinggi. Yang kelima adalah sensor.
berfungsi untuk mengirimkan informasi penting mengenai kondisi kerja mesin kepada ECU agar sistem injeksi bekerja secara tepat dan efisien. Di sensor-sensor terdapat map sensor atau tekanan udara yang digunakan untuk mengukur tekanan udara di intake manifold untuk menentukan beban mesin dan jumlah bahan bakar yang dibutuhkan. Selanjutnya ada sensor ATP sensor atau posisi throttle untuk mendeteksi posisi katup throttle untuk mengetahui seberapa besar permintaan tenaga dari pengemudi. Selanjutnya ada O2 sensor atau oksigen di gas buang untuk mengukur kadar oksigen di gas buang agar ECU dapat menyesuaikan campuran udara dan bahan bakar secara ideal. Yang terakhir adalah ECT sensor atau suhu mesin yang digunakan untuk mendeteksi suhu mesin untuk menyelesaikan penyemprotan bahan bakar sesuai kondisi mesin baik saat dingin maupun panas. Yang terakhir adalah ECU atau Electronic Control Unit yang berfungsi sebagai pusat pengendali seluruh sistem injeksi bahan bakar. ECU mengelola data dari semua sensor, kemudian membentuk jumlah bahan bakar dan waktu penyemprotan injektor agar mesin bekerja optimal, efisien, mudah dihidupkan, serta menghasilkan emisi gas buang yang rendah. Yang selanjutnya adalah cara kerja sistem injeksi, yang dimana pertama, bahan bakar disimpan di tangki bensin sebagai tempat penampungan utama sebelum dialirkan ke mesin dari dalam tangki. Bahan bakar melewati saringan awal atau full suction filter untuk menyaring kotoran atau partikel halus agar bahan bakar yang keluar tetap bersih. Selanjutnya, pompa bensin menekan bahan bakar dari tangki dan menyalurkannya melalui selang penyalur menuju sistem injeksi pada mesin. Tekanan bahan bakar ini kemudian diatur oleh pressure regulator agar tetap stabil dan sesuai dengan kebutuhan sistem injeksi. Setelah tekanan stabil, bahan bakar mengalir menuju throttle body dan injektor. Di tahap ini, ECU atau Electronic Control Unit berperan penting dalam mengatur waktu dan lama bukaan injektor agar bahan bakar disemprotkan ke intake manifold dengan jumlah yang tepat. Akhirnya, bahan bakar akan disemprotkan bercampur dengan udara yang masuk melalui throttle body, membentuk campuran udara dan bensin yang ideal, lalu dimasukkan ke ruang bakar untuk menjalani proses pembakaran dan menghasilkan tenaga pada mesin. Yang selanjutnya adalah jenis sistem injeksi mesin, yaitu terdapat single point injection atau SPI atau TBI, merupakan sistem injeksi yang menggunakan satu injektor untuk seluruh silinder dan biasanya terletak di throttle body. Sistem ini bekerja mirip seperti karburator, tetapi lebih presisi karena penyemprotan bahan bakar dikendalikan secara elektronik. Keunggulannya adalah konstruksi sederhana dan biaya perawatan lebih murah. Namun, distribusi bahan bakar ke setiap silinder kurang merata sehingga efisiennya tidak setinggi sistem lainnya. Yang kedua adalah multi-point injection atau MPI. Pada sistem ini, setiap silinder memiliki satu injektor yang menyemprotkan bahan bakar langsung ke saluran masuk atau intake manifold di dekat katup masuk. Dengan cara ini, jumlah bahan bakar yang masuk ke tiap silinder lebih akurat dan merata. Hasilnya, pembakaran menjadi lebih sempurna, tenaga mesin lebih besar, serta konsumsi bahan bakar lebih efisien dibandingkan sistem SPI. Yang ketiga adalah direct injection atau GDI, merupakan sistem paling modern di mana injektor menyemprotkan bahan bakar langsung ke dalam ruang bakar. Dengan sistem ini, jumlah dan waktu penyemprotan bahan bakar dikontrol secara presisi oleh ECU, menghasilkan efisiensi tinggi, tenaga lebih besar, dan emisi gas buang lebih rendah. Namun, sistem ini memiliki desain lebih kompleks dan biaya perawatan yang lebih tinggi. Yang selanjutnya adalah kelebihan dan kurangan sistem injeksi. Untuk kelebihannya yaitu campuran bahan bakar dan udara lebih akurat, konsumsi bensin lebih hemat,
pembakaran lebih sempurna sehingga emisi gas buang rendah, performa mesin lebih responsi dan halus, yang terakhir adalah mudah dihidupkan dalam segala kondisi suhu. Untuk kekurangannya, sistem ini lebih rumit dibandingkan karburator, membutuhkan alat khusus untuk pemeriksaan atau scanner ECU, biaya servis dan perbaikan lebih mahal, dan tidak mudah diperbaiki tanpa peralatan elektronik. Selanjutnya kita masuk ke penyaluran bensin karburator yang dimulai dari pengertiannya. Metode bensin karburator adalah cara penyaluran bahan bakar di mana bahan bakar dicampurkan dengan udara secara mekanis di karburator sebelum masuk ke ruang bakar. Sistem ini bekerja tanpa kontrol elektronik dan menggunakan prinsip Venturi untuk mencampur udara dan bahan bakar. Komponen utama sistem bensin karburator yaitu ada tangki bahan bakar atau fuel tank, berfungsi sebagai tempat penyimpanan utama bensin sebelum disalurkan ke sistem bahan bakar. Yang kedua ada saringan. Yang kedua ada pompa bahan bakar atau fuel pump yang berfungsi untuk memompa bensin dari tangki menuju karburator dengan tekanan yang cukup. Yang ketiga adalah saringan bahan bakar atau fuel filter yang berfungsi untuk menyaring kotoran air atau partikel kecil yang mungkin terbawa di dalam bensin sebelum masuk ke karburator. Selanjutnya ada karburator, merupakan komponen utama yang mencampur udara dan bensin dalam perbandingan yang ideal. Selanjutnya ada saluran udara, air intake atau air filter, yang berfungsi untuk menyaring udara dari luar agar bebas dari debu dan kotoran sebelum bercampur dengan bensin di karburator. Selanjutnya ada selang penyaluran atau fuel line yang berfungsi untuk menyalurkan bensin dari tangki menuju karburator melalui pompa bahan bakar. Selanjutnya adalah pelampung dan jarum pelampung atau valve dan needle valve, berfungsi untuk mengatur tinggi permukaan bensin di ruang pelampung karburator agar tetap konstan. Yang selanjutnya ada Venturi yang berfungsi untuk mempercepat aliran udara yang masuk ke karburator sehingga menimbulkan tekanan rendah yang menarik bahan bakar keluar dari nozzle. Yang terakhir ada nozzle dan jet, berfungsi mengatur jumlah bensin yang keluar dan disemprotkan ke aliran udara di karburator. Setelah itu, yang saya akan bahas adalah cara kerja sistem bensin karburator. Di mana yang pertama, bensin dari tangki bahan bakar disaring oleh fuel filter untuk memastikan bahan bakar yang masuk ke sistem bebas dari kotoran dan partikel halus. Setelah itu, pompa bensin menyalurkan bahan bakar ke ruang pelampung karburator di mana bahan disimpan sementara sebelum digunakan. Di dalam ruang pelampung berfungsi untuk menjaga ketinggian bahan bakar agar tetap stabil, sehingga suplai bensin ke Venturi tidak berlebihan atau kekurangan. Ketika mesin beroperasi, udara masuk melalui Venturi, dan karena bentuk Venturi yang menyempit, kecepatan udara meningkat sementara tekanannya menurun. Penurunan tekanan ini menyebabkan bensin terisap keluar dari jet karburator dan menyatu dengan aliran udara di dalam Venturi. Bensin bercampur dengan udara membentuk kabut halus yang merupakan campuran ideal untuk proses pembakaran. Akhirnya, campuran udara dan bensin ini mengalir melalui throttle valve menuju ruang bakar, di mana campuran tersebut dibakar oleh percikan api dari busi untuk menghasilkan tenaga yang menggerakkan mesin. Selanjutnya adalah kelebihan dan kekurangan sistem karburator. Kelebihannya, struktur sederhana dan mudah dirawat, biaya perawatannya mudah, dan tidak membutuhkan sistem elektronik. Untuk kekurangannya, campuran bahan bakar kurang presisi, konsumsi bahan bakar lebih boros, emisi gas buang lebih tinggi, dan sulit menyesuaikan dengan kondisi lingkungan, dingin maupun panas. Selanjutnya masuk ke pengertian metode penyaluran diesel atau solar system boost pump. Sistem bakar diesel boost pump adalah sistem yang menyalurkan bahan solar bertekanan tinggi ke ruang bakar melalui pompa injeksi tipe Boost dan injektor, agar bahan bakar dapat terbakar sendiri oleh panas hasil kompresi udara di dalam silinder.
Komponen utama sistem diesel atau solar sistem Boscam terdiri dari tangki bahan bakar full tank. Setelah itu ada saringan bahan bakar atau fuel filter, pompa pendahulu atau feed pump, pompa injeksi Bose atau Bose injection pump, pipa tekanan tinggi atau high pressure pipe, ada injektor atau nozzle, dan saluran balik return line. Yang selanjutnya adalah cara kerja dari sistem diesel atau solar sistem bus pump. Yang pertama, bensin dari tangki bahan bakar disaring oleh full filter agar kotoran air dan partikel halus tidak masuk ke sistem bahan bakar yang dapat mengganggu kinerja mesin. Setelah melalui proses penyaringan, pompa bensin menyalurkan bahan bakar menuju pelampung karburator yang berfungsi sebagai tempat penampungan sementara sebelum bahan bakar dialirkan ke venturi. Di dalam ruang pelampung, pelampung berfungsi menjaga ketinggian bahan bakar agar tetap stabil. Sehingga jumlah bensin yang keluar dari jet selalu sesuai kebutuhan mesin. Ketika mesin dihidupkan, udara masuk melalui saluran udara dan melewati venturi. Bagian karburator yang menyempit akibat penyempitan ini, kecepatan udara meningkat dan tekanan menurun menciptakan efek hisap. Tekanan rendah ini menyebabkan bensin terisap keluar dari jet karburator, kemudian bercampur dengan udara di dalam venturi sehingga menjadi kabut halus. Campuran udara dan bahan bakar yang homogen ini sangat penting untuk pembakaran yang efisien. Selanjutnya, campuran udara bahan bakar tersebut melewati throttle valve dan masuk ke ruang bakar mesin, di mana campuran itu dibakar oleh percikan api dari busi. Hasil pembakaran menghasilkan tenaga yang mendorong piston dan menggerakkan mesin secara keseluruhan. Yang selanjutnya adalah kelebihan dan kekurangan sistem diesel atau solar sistem bus pump. Kelebihannya, efisien bahan bakar tinggi, torsi besar pada putaran rendah, umur mesin panjang dan kuat, dan tidak memerlukan busi pembakaran otomatis. Kekurangannya, suara mesin lebih keras, emisi gas buang lebih tinggi dibandingkan injeksi modern, perawatan lebih rumit, dan membutuhkan bahan bakar solar berkualitas baik. Selanjutnya ada perawatan sistem penyaluran bahan bakar. Yang pertama untuk karburator dengan cara membersihkan karburator dan filter udara serta gunakan bensin yang bersih. Untuk injeksi dimulai dengan membersihkan injektor dan ganti filter bensin serta cek pompa dan sensor. Sedangkan untuk diesel atau bus pump, ganti filter solar secara rutin serta bersihkan tangki dan cek pompa injeksi. Untuk kesimpulan pada materi ini adalah ketiga sistem penyaluran bahan bakar memiliki tujuan sama, yaitu menyalurkan bahan bakar ke ruang bakar, namun berbeda cara dan efisiensinya. Karburator sederhana tapi boros, injeksi lebih presisi dan hemat, sedangkan bus pump pada diesel kuat dan efisien namun butuh perawatan lebih rumit. Yang selanjutnya adalah perhitungan. Sebuah mesin bensin 4 tak memiliki daya 12 HP dengan konsumsi bahan bakar spesifik BSFC sebesar 0,3 liter per HP. Hitunglah berapa liter bensin yang dibutuhkan mesin tersebut selama 2 jam bekerja. Rumusnya kebutuhan bahan bakar sama dengan daya dikali BSFC dikali waktu sama dengan 12 dikali 0,32 dikali 0,3 dikali 2 sama dengan 7,2 liter. Jadi mesin memerlukan 7,2 liter bensin selama 2 jam. Sekian presentasi dari materi ketiga saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurmalia Belsa Fitri dengan NPM 2414071044 dari kelas TP. Jadi di sini saya akan mempresentasikan PPT dari tugas besar motor bakar dan traktor pertanian dari dosen pengampu Dr. Mareli Talaumbauna, STP MSc. Materi keempat yang saya akan jelaskan adalah sistem pelumasan dan sistem pendinginan.
Untuk yang pertama yang saya akan jelaskan adalah pengertian dari sistem pelumasan. Sistem pelumasan pada motor bakar adalah sistem yang berfungsi untuk mengalirkan oli ke seluruh bagian mesin yang bergerak agar gesekan antar komponen berkurang, suhu mesin tetap stabil, dan keausan dapat dicegah. Yang selanjutnya adalah fungsi utama dari sistem pelumasan. Yang pertama adalah mengurangi gesekan antar komponen, mendinginkan bagian mesin dari panas, membersihkan kotoran dan sisa pembakaran, mencegah karat pada komponen logam, serta menutup celah antara piston dan silinder agar kompresi baik. Yang selanjutnya adalah komponen utama dalam sistem pelumasan, yaitu terdapat bak oli atau oil pan, pompa oli atau oil pump, saringan oli atau oil filter, saluran oli atau oil gallery. Yang terakhir adalah katup pengatur tekanan atau relief valve. Yang pertama yang saya akan jelaskan adalah bak oli atau oil pan. Komponen ini terletak di bagian paling bawah mesin yang berfungsi sebagai tempat penampungnya oli sebelum disirkulasi kembali. Selain itu, karena posisinya di bagian bawah, bak oli juga membantu proses pendinginan oli melalui aliran udara dari luar saat mesin bekerja. Yang kedua adalah pompa oli atau oil pump, yaitu bertugas untuk memompa oli dari bak oli ke seluruh bagian mesin dengan tekanan tertentu. Pompa ini menjadi pusat sirkulasi pelumasan, memastikan setiap komponen yang bekerja seperti poros engkol, piston, dan camshaft mendapatkan suplai oli yang cukup dan merata. Berikutnya adalah saringan oli atau oil filter. Komponen ini berfungsi untuk menyaring kotoran debu dan serpihan logam yang mungkin terbawa dalam oli akibat gesekan antara komponen mesin. Dengan adanya saringan oli, kualitas oli tetap bersih sehingga tidak menyebabkan keausan berlebih pada mesin. Lalu, ada saluran oli atau oil gallery, yaitu jalur-jalur kecil di dalam blok mesin yang menjadi tempat mengalirnya oli menuju komponen yang membutuhkan pelumasan saluran. Ini memastikan oli dapat menjangkau seluruh bagian mesin secara merata dan efisien. Komponen yang terakhir adalah katup, pengatur tekanan atau relief valve. Katup ini berfungsi mengatur tekanan oli agar tidak berlebihan. Jika tekanan terlalu tinggi, katup akan terbuka untuk mengembalikan sebagian oli ke bak oli. Dengan begitu, sistem pelumasan tetap aman dan komponen mesin terlindungi dari kerusakan akibat tekanan oli yang berlebihan. Selanjutnya ada jenis sistem pelumasan, yaitu terdapat 3 sistem, yaitu 1 sistem percik atau splash system, yang kedua adalah sistem tekanan atau pressure system, yang ketiga adalah sistem kombinasi atau semi pressure. Yang pertama adalah sistem percik atau splash system, adalah sistem yang melumasi bagian-bagian mesin dengan cara memercikkan oli ke permukaan komponen yang bergerak. Cara kerjanya biasanya terdapat sendok kecil atau tonjolan di ujung batang piston atau connecting rod yang akan menyentuh permukaan oli di bak oli saat mesin berputar. Gerakan ini menyebabkan oli terpecik ke dinding silinder, piston, dan bantalan poros engkol. Kelebihannya adalah sistem ini sederhana, murah, dan mudah dirawat. Sedangkan untuk kekurangannya adalah pelumasan kurang merata pada kecepatan tinggi, sehingga hanya cocok untuk mesin kecil atau mesin berputaran rendah seperti motor kecil atau mesin potong rumput. Yang kedua adalah sistem tekanan atau pressure system, adalah sistem yang menggunakan pompa oli untuk menyalurkan oli dengan tekanan tertentu ke seluruh bagian mesin. Cara kerjanya adalah pompa oli mengambil oli dari bak oli, kemudian mengalirkannya melalui saluran oli atau oil gallery menuju komponen penting seperti bantalan poros engkol, batang piston, dan camshaft. Oli disemprotkan langsung ke bagian yang membutuhkan pelumasan dengan tekanan tinggi dan teratur.
Kelebihannya adalah sistem ini memberikan pelumasan yang merata, tekanan stabil, dan lebih aman untuk mesin besar atau berkecepatan tinggi. Kekurangannya adalah konstruksinya lebih rumit dan biaya perawatannya lebih tinggi dibandingkan sistem percik. Yang ketiga atau yang terakhir adalah sistem kombinasi atau semi pressure. Adalah gabungan antara sistem percik dan sistem tekanan. Sebagian komponen dilumasi dengan tekanan oli, sedangkan sebagian lainnya melalui percikan oli. Cara kerjanya adalah pompa oli menyalurkan oli bertekanan ke bagian utama seperti bantalan poros, engkol, dan camshaft. Sementara gerakan komponen mesin akan menyebabkan oli terpecik ke dinding silinder dan piston. Kelebihannya adalah memberikan pelumasan lebih menyeluruh dan efisien, cocok untuk mesin ukuran sedang atau mesin kendaraan bermotor. Kekurangannya adalah lebih kompleks dari sistem percik tetapi tidak serumit sistem tekanan penuh. Jadi dapat disimpulkan bahwa sistem percik cocok untuk mesin kecil dengan putaran rendah. Sistem tekanan digunakan pada mesin besar dengan kebutuhan pelumasan tinggi. Dan sistem kombinasi menggabungkan keunggulan keduanya agar pelumasan lebih merata dan efisien. Selanjutnya adalah cara kerja dari sistem pelumasan, yaitu terdapat oli disedot dari bak oli ke pompa. Maksudnya adalah oli yang berada di dasar mesin akan diambil atau disedot oleh pompa oli. Pompa ini berfungsi untuk menggerakkan oli agar bisa mengalirkan ke seluruh bagian mesin dengan tekanan yang cukup tanpa pompa. Oli tidak akan bisa naik ke bagian atas mesin yang memerlukan pelumasan. Yang kedua adalah oli ditekan menuju saringan oli. Pada tahap ini, oli yang sudah dipompa akan melewati saringan oli atau oil filter. Disinilah oli dibersihkan dari kotoran, debu, dan serpihan logam yang bisa merusak mesin. Jadi, fungsi saringan oli adalah memastikan hanya oli bersih yang masuk ke bagian mesin, sehingga komponen tidak cepat haus. Yang ketiga yaitu oli bersih dialirkan ke bagian-bagian mesin seperti poros engkol, piston, dan katup. Setelah oli bersih, oli akan dialirkan melalui saluran oli menuju bagian-bagian penting mesin seperti poros engkol, batang piston, dan katup. Oli melapisi bagian-bagian ini agar gerakannya menjadi halus dan tidak terjadi gesekan langsung antar logam. Selain itu, oli juga membantu menurunkan suhu panas akibat gesekan selama mesin bekerja. Yang terakhir adalah oli kembali ke bak oli untuk digunakan lagi. Setelah selesai melumasi seluruh bagian mesin, oli akan kembali ke bak oli, baik melalui saluran khusus atau karena gaya gravitasi. Di bak oli akan terkumpul kembali dan siap disedot lagi dengan pompa untuk mengulangi siklus berikutnya. Jadi sistem pelumasan ini bekerja secara terus-menerus selama mesin menyala. Selanjutnya adalah jenis oli pelumasan, yaitu terdapat oli mineral, oli sintetis, dan oli semi-sintesis. Yang dimana oli mineral berasal dari hasil olahan minyak bumi alami. Jenis oli ini paling umum digunakan pada kendaraan standar. Harganya lebih murah, tapi daya tahan dan perlindungannya tidak sebaik oli sintetik. Biasanya cocok untuk mesin dengan beban ringan. Untuk oli sintetis dibuat melalui proses kimia khusus agar lebih murni dan tahan terhadap panas tinggi. Jenis oli ini memberikan pelumasan lebih baik, menjaga mesin tetap bersih dan cocok untuk kendaraan dengan performa tinggi. Yang selanjutnya adalah oli semi-sintetis, merupakan campuran antara oli mineral dan sintetis. Jadi, jenis ini menawarkan keseimbangan antara harga dan kualitas, sehingga cocok untuk penggunaan sehari-hari dengan perlindungan mesin yang cukup baik. Selanjutnya adalah perhitungan untuk sistem pelumasan. Jika pompa oli mengalirkan 2 liter oli per menit ke seluruh bagian mesin, berapa liter oli yang beredar selama 10 menit? Jawabannya adalah 2 liter per menit dikali 10 menit, hasilnya adalah 20 liter.
Selanjutnya kita memasuki materi tentang pengertian sistem pendinginan. Sistem pendinginan pada motor bakar adalah sistem yang berfungsi menjaga suhu mesin agar tetap stabil selama proses kerja. Saat mesin beroperasi, terjadi pembakaran yang menghasilkan panas tinggi. Dengan adanya sistem pendinginan, panas tersebut dapat dikendalikan sehingga mesin tidak mengalami overheating, tetap efisien, dan memiliki umur pakai yang lebih lama. Selanjutnya adalah fungsi dari sistem pendinginan, yaitu menjaga suhu mesin tetap stabil, mencegah kerusakan akibat panas berlebih, meningkatkan efisiensi pembakaran bahan bakar, dan memperpanjang umur komponen mesin. Selanjutnya adalah jenis sistem pendingin, yaitu ada sistem pendingin udara atau air coolant, sistem pendingin air atau water cooling, dan sistem pendingin oli atau oil cooling. Yang dimana sistem pendingin udara atau air cooling, sistem ini menggunakan udara sebagai media pendinginan. Sirip-sirip pada silinder membantu mempercepat pembuangan panas dari mesin ke udara sekitar. Pendinginan ini banyak digunakan pada motor berukuran kecil atau sepeda motor karena strukturnya sederhana, ringan, dan tidak memerlukan cairan pendingin. Yang kedua adalah sistem pendinginan air atau water cooling. Pada sistem ini, air digunakan untuk menyerap panas dari mesin. Air mengalir melalui saluran di sekitar silinder dan kepala silinder. Lalu panasnya dibuang ke radiator. Sistem ini mampu menjaga suhu mesin lebih stabil, cocok untuk mesin berat, besar, atau kendaraan yang beroperasi lama seperti mobil. Yang ketiga yaitu sistem pendinginan oli atau oli cooling. Selain berfungsi sebagai pelumas, oli juga digunakan untuk menyerap dan memindahkan panas dari bagian mesin yang panas. Oli kemudian didinginkan melalui oil cooler sebelum bersirkulasi kembali. Sistem ini sering digunakan pada mesin berperforma tinggi agar suhu tetap terkendali. Yang selanjutnya adalah komponen utama dari sistem pendinginan air, yaitu terdapat radiator untuk menurunkan suhu air pendingin. Setelah itu ada pompa water pump untuk memutar aliran air ke seluruh mesin. Ada termostat menjaga suhu kerja mesin tetap stabil. Terdapat juga kipas radiator untuk membantu membandingkan air pendingin. Setelah itu ada selang air, adalah saluran sirkulasi air pendingin. Yang terakhir adalah cairan pendingin atau coolant yang digunakan untuk menyerap panas dari mesin. Selanjutnya adalah cara kerja dari sistem pendinginan air, yang dimana pertama air pendinginan dipompa dari radiator ke blok mesin. Jadi pertama-tama pompa ini akan menyalurkan cairan pendinginan dari radiator menuju blok mesin. Tujuannya supaya air bisa langsung menyerap panas dari bagian mesin yang bekerja. Yang kedua, air menyerap panas dari mesin. Saat air melewati dinding silinder dan kepala silinder, panas hasil pembakaran akan diserap oleh air ini. Dengan begitu, suhu mesin tidak naik terlalu tinggi. Yang ketiga, ada air panas kembali ke radiator. Setelah menyerap panas, air menjadi panas dan kemudian mengalir kembali ke radiator untuk didinginkan. Yang keempat, di radiator, air didinginkan oleh udara dan kipas. Di dalam radiator, udara dari luar dan bantuan kipas akan menurunkan suhu air dengan cara membuang panas udara bebas. Yang kelima adalah air dingin kembali ke mesin. Setelah suhu air turun, cairan pendinginan kembali lagi ke mesin untuk mengulangi proses yang sama. Proses ini berlangsung terus-menerus selama mesin hidup agar suhu tetap stabil dan mesin tidak overheat. Selanjutnya adalah cara kerja sistem pendinginan udara, yang dimana sistem pendinginan udara bekerja dengan mengalirkan udara langsung ke permukaan mesin untuk membuang panas hasil pembakaran. Panas mesin disebarkan melalui sirip-sirip pendingin atau fin pada blok silinder dan kepala silinder, lalu dilepaskan ke udara saat kendaraan bergerak atau dengan bantuan kipas. Intinya adalah udara mengalir, setelah itu menyentuh sirip pendingin, lalu panas mesin berpindah ke udara dan suhu mesin akan turun. Yang terakhir adalah cara kerja dari sistem pendinginan oli. Yang pertama, oli dipompa dari bak oli.
Oli di bak oli akan disedot oleh pompa oli. Pompa ini berfungsi untuk mengalirkan oli ke seluruh bagian mesin yang membutuhkan pelumasan sekaligus pendinginan. Yang kedua, oli menyerap panas dari komponen mesin. Saat oli melewati bagian mesin seperti poros engkol, piston, dan kutub, oli akan menyerap panas yang dihasilkan oleh gesekan dan pembakaran. Ini membantu menjaga suhu komponen agar tidak terlalu panas. Yang ketiga adalah oli panas dialirkan ke oil cooler untuk didinginkan. Setelah menyerap panas, suhu oli meningkat. Oli panas ini kemudian dialirkan menuju oil cooler atau pendingin oli, di mana udara dari luar akan membantu menurunkan suhu oli. Oli dingin kembali ke mesin dan bersirkulasi lagi. Setelah didinginkan, oli mengalir kembali ke mesin untuk mengulangi proses yang sama. Dengan sirkulasi yang terus-menerus, suhu mesin tetap stabil dan performa mesin terjaga. Selanjutnya adalah perhitungan. Sebuah mesin membutuhkan oli sebanyak 2,5 liter setiap 50 jam kerja. Jika mesin digunakan selama 200 jam, berapa liter oli yang dibutuhkan? Jawabannya adalah waktu kerja total dibagi waktu per 2,5 dibagi waktu per 2,5 liter sama dengan 200 dibagi 50 sama dengan 4 kali penggantian. Jumlah oli sama dengan 4 dikali 2,5 liter sama dengan 10 liter. Jadi oli yang dibutuhkan selama 200 jam kerja adalah 10 liter. Selanjutnya adalah yang terakhir adalah kesimpulan. Sistem pelumasan dan sistem pendinginan memiliki peran penting dalam menjaga kinerja dan keawetan mesin. Pelumasan berfungsi mengurangi gesekan dan keausan, sedangkan pendinginan berfungsi menjaga suhu mesin agar tidak terlalu panas. Kedua sistem ini bekerja saling mendukung agar mesin berjalan lancar, efisien, dan tahan lama. Sekian presentasi dari materi keempat saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurmalia Belsa Fitri dengan NPM 2414071044 dari kelas TB. Jadi di sini saya akan mempresentasikan PPT dari tugas besar motor bakal dan traktor pertanian dari dosen pengampu Dr. Mareli Talaumbauna STP MSc. Materi kelima yang saya akan jelaskan adalah sistem kelistrikan. Dimulai dari pengertian sistem kelistrikan. Sistem kelistrikan pada motor bakar adalah rangkaian komponen yang berfungsi menghasilkan, menyimpan, dan menyalurkan arus listrik untuk menjalankan berbagai sistem pada kendaraan. Tanpa sistem kelistrikan, motor tidak bisa dihidupkan dan komponen elektronik tidak berfungsi. Selanjutnya adalah fungsi sistem kelistrikan, yaitu terdapat yaitu fungsi pertama untuk menyalakan mesin atau starter, di mana sistem kelistrikan berperan penting saat mesin pertama kali dihidupkan. Arus listrik dari aki mengalir ke motor starter yang kemudian memutar poros engkol untuk memulai kerja mesin. Yang kedua adalah menyalakan busi untuk proses pembakaran. Setelah mesin hidup, sistem pengapian mengalirkan arus listrik ke busi. Busi memercikan api di ruang bakar untuk membakar campuran udara dan bahan bakar sehingga menghasilkan tenaga. Yang ketiga adalah menyalakan lampu, klakson, dan indikator. Selain untuk mesin, listrik juga digunakan untuk komponen kelistrikan lain seperti lampu utama, lampu sen, klakson, dan panel indikator, agar kendaraan aman dan nyaman digunakan. Yang keempat adalah mengisi ulang aki atau bateri charging, di mana saat mesin menyala, arus listrik dari alternator digunakan untuk mengisi ulang daya aki, jadi aki tidak cepat habis karena terus mendapatkan suplai listrik dari mesin. Yang kelima adalah mengatur distribusi arus listrik agar stabil. Semua arus listrik yang mengalir diatur oleh regulator atau sistem pengatur tegangan. Fungsinya agar tegangan tetap stabil dan tidak merusak komponen kelistrikan lain di kendaraan. Selanjutnya adalah komponen utama dari sistem kelistrikan, yaitu terdapat aki atau baterai. Selanjutnya ada alternator atau generator, kunci kontak atau ignition switch, busi atau spark plug, koil pengapian atau ignition coil, dan regulator atau rectifier. Di mana
Aki atau baterai adalah sumber utama tenaga listrik pada kendaraan. Komponen ini berfungsi menyimpan energi listrik dan menyuplai arus ke berbagai sistem seperti starter, lampu, dan sistem pengapian saat mesin belum menyala. Saat mesin hidup, aki juga berfungsi sebagai menstabil tegangan agar arus listrik tetap stabil dan tidak berfluktuasi. Energi di dalam aki akan terus diisi ulang oleh alternator selama mesin bekerja, sehingga aki selalu siap digunakan kapanpun kendaraan dihidupkan. Yang kedua adalah alternator atau generator, berfungsi menghasilkan energi listrik saat mesin berputar. Komponen ini mengubah energi mekanik dari putaran poros engkol menjadi energi listrik. Arus listrik yang dihasilkan digunakan untuk mengisi ulang aki serta menyala berbagai perangkat listrik seperti lampu utama, sistem pendingin, dan panel indikator. Alternator juga menjaga agar aki tidak cepat habis karena selalu mendapat pasokan listrik selama mesin menyala. Dan selanjutnya adalah kunci kontak atau ignition switch. Kunci kontak berfungsi untuk menghubungkan dan memutus aliran listrik dari aki ke sistem kelistrikan. Saat ini, kunci diputar ke posisi on, semua sistem kelistrikan mulai aktif, dan ketika diputar ke posisi start, arus listrik dialirkan ke motor starter untuk menghidupkan mesin. Selain itu, kunci kontak juga berfungsi sebagai pengaman agar kendaraan tidak dinyalakan tanpa kunci yang sesuai. Selanjutnya adalah koil pengapian atau ignition coil. Koil pengapian berperan sangat penting dalam sistem pengapian. Fungsinya adalah menaikkan tegangan listrik dari aki yang hanya sekitar 12 volt menjadi ribuan volt. Tegangan tinggi ini diperlukan agar busi dapat menghasilkan percikan api yang kuat untuk menyalakan campuran bahan bakar dan udara di dalam ruang bakar tanpa koil. Busi tidak akan bisa memercikan api yang cukup untuk kuat untuk membakar campuran tersebut. Yang kelima adalah busi atau spark plug. Busi merupakan komponen yang menghasilkan percikan api di dalam ruang bakar. Percikan api ini terjadi ketika tegangan tinggi dari koil dialirkan ke ujung elektroda busi sehingga membakar campuran udara dan bahan bakar. Proses ini menghasilkan tekanan tinggi yang mendorong piston untuk bergerak. Busi harus dalam kondisi bersih dan jarak celahnya sesuai agar pembakarannya berlangsung sempurna dan efisien. Yang keenam adalah regulator atau receiver. Regulator berfungsi menjaga kestabilan tegangan listrik yang dihasilkan oleh alternator. Jika tegangan terlalu tinggi, regulator akan menurunkannya agar tidak merusak aki dan komponen kelistrikan lainnya. Sementara itu, bagian receiver bekerja mengubah arus bolak-balik atau AC dari alternator menjadi arus arah atau DC. Karena semua sistem kelistrikan di kendaraan menggunakan arus DC, dengan adanya regulator dan receiver, distributor listrik menjadi stabil dan aman untuk seluruh komponen kendaraan. Selanjutnya adalah jenis sistem kelistrikan, yaitu ada sistem pengapian atau ignition system. Yang kedua adalah sistem pengisian atau charging system. Yang ketiga adalah sistem starter atau starting system. Dan yang keempat adalah sistem penerapan dan isyarat atau lighting dan signaling. Di mana sistem pengapian atau ignition system berfungsi untuk menghasilkan percikan api di ruang bakar mesin agar campuran udara dan bahan bakar dapat terbakar dengan sempurna. Komponen utama dalam sistem ini antara lain aki, koil pengapian, distributor, dan busi. Aki menyuplai listrik ke koil, kemudian koil menaikkan tegangan listrik menjadi ribuan volt, dan busi memercikan api untuk menyalakan pembakaran. Tanpa sistem pengapian yang baik, mesin tidak akan bisa hidup atau tegangannya tidak maksimal. Yang kedua adalah sistem pengisian. Sistem pengisian bertugas untuk menghasilkan dan mengatur arus listrik selama mesin bekerja. Komponen utamanya adalah alternator dan regulator. Alternator mengubah energi mekanik dari putaran mesin menjadi energi listrik, sementara regulator menjaga agar tegangan listrik tetap stabil.
Listrik dari sistem ini digunakan untuk mengisi ulang aki serta menyuplai daya ke semua perangkat listrik, seperti lampu, klakson, dan instrumen kendaraan. Tanpa sistem pengisian, aki akan cepat habis dan kendaraan tidak bisa digunakan lama. Yang ketiga adalah sistem starter atau starting system, berfungsi untuk memutar mesin pertama kali akan dihidupkan. Ketika kunci kontak diputar ke posisi start, arus listrik dari aki mengalir ke motor starter. Motor starter ini kemudian memutar poros engkol sehingga piston dapat bergerak dan proses pembakaran dapat dimulai setelah mesin hidup. Motor starter akan otomatis berhenti bekerja. Sistem ini memudahkan pengendara untuk menghidupkan mesin tanpa tenaga manual seperti engkol. Yang keempat adalah sistem penerangan dan sistem isyarat atau lighting dan signaling. Sistem ini berfungsi untuk memberikan penerangan dan tanda kepada pengendara lain agar berkendara lebih aman, terutama di malam hari atau kondisi gelap. Sistem ini meliputi lampu utama, lampu rem, lampu sen, lampu hazard, dan lampu indikator pada panel kendaraan. Lampu-lampu ini tidak hanya membantu penglihatan pengemudi, tetapi juga menjadi sarana komunikasi visual antar pengguna jalan. Selain itu, sistem ini juga termasuk klakson sebagai alat isyarat suara. Selanjutnya adalah cara kerja sederhana dari sistem kelistrikan. Ketika kunci kontak dihidupkan, seluruh sistem kelistrikan kendaraan mulai bekerja secara berurutan. Yang pertama, arus dan aki mengalir ke sistem starter. Aki berfungsi sebagai sumber tenaga utama saat mesin belum menyala, karena belum ada listrik yang dihasilkan oleh alternator. Arus dari aki inilah yang memberi tenaga awal untuk memutar komponen starter dan memulai proses penghidupan mesin. Yang kedua, motor starter memutar poros engkol atau crankshaft. Saat poros engkol mulai berputar, piston di dalam silinder juga ikut bergerak naik turun. Gerakan ini menyebabkan terjadinya langkah hisap dan kompresi pada campuran udara, serta bahan bakar di ruangan bakar. Bahan bakar di ruangan bakar, proses ini sangat penting untuk menyiapkan pembakaran agar mesin bisa hidup. Yang ketiga, sistem pengapian menghasilkan percikan api dan busi. Busi kemudian memercikan api di ruang bakar, membakar campuran udara dan bahan bakar yang telah dikompresi oleh piston. Hasil pembakaran ini menghasilkan tenaga yang mendorong piston dan membuat mesin mulai berputar dengan sendirinya. Yang keempat adalah mesin hidup dan alternator mulai menghasilkan listrik. Alternator bekerja dengan memanfaatkan tenaga putar dari mesin untuk menghasilkan arus listrik. Energi listrik ini digunakan untuk menyalakan semua sistem kelistrikan kendaraan seperti lampu utama, lampu sen, klakson indikator, dan sistem elektronik lainnya. Yang terakhir adalah listrik dari alternator mengisi kembali aki. Jadi selama mesin bekerja, aki tidak hanya digunakan tetapi juga diisi kembali agar tetap memiliki cadangan daya. Proses ini berlangsung terus-menerus sehingga aki selalu siap digunakan saat mesin akan dihidupkan lagi di waktu lain. Selanjutnya adalah perawatan dari sistem kelistrikan, yaitu terdapat periksa kondisi dan tegangan aki secara rutin, bersihkan terminal aki dari karat, periksa kabel dan sambungan listrik dari kerusakan, ganti busi jika elektroda aus, pastikan alternator dan regulator berfungsi dengan baik. Yang pertama adalah periksa kondisi dan tegangan aki secara rutin. Karena aki adalah sumber utama listrik kendaraan, jika tegangannya lemah, sistem kelistrikan tidak akan bekerja optimal. Yang kedua, bersihkan terminal aki dari karat, karena karat bisa menghambat aliran arus listrik dan membuat mesin sulit dihidupkan. Yang ketiga, periksa kabel dan sambungan listrik dari kerusakan.
Pastikan tidak ada yang longgar atau rusak agar arus listrik mengalir dengan baik ke semua komponen. Yang keempat adalah ganti busi jika elektroda aus. Karena busi yang rusak dapat menyebabkan pembakaran tidak sempurna dan mesin sulit hidup. Yang kelima, pastikan alternator dan regulator berfungsi dengan baik. Agar proses pengisian aki berjalan normal dan arus listrik tetap stabil selama mesin menyala. Yang selanjutnya ada diagram sistem kelistrikan. Dapat dilihat terdapat aki, kunci kontak, alternator, koil pengapian, dan busi, di mana aki mengalir ke kunci kontak, lalu ke koil pengapian, setelah itu lanjut ke busi, setelah itu mesin akan hidup, lanjut lagi ke alternator, dan akan mengisi aki. Kesimpulannya adalah sistem kelistrikan sangat penting untuk menghidupkan, menyalakan, dan mengontrol semua fungsi listrik pada motor bakar. Komponen utamanya meliputi aki, alternator, busi, koil, dan sistem pengatur arus. Perawatan rutin mencegah gangguan kelistrikan dan memperpanjang umur mesin. Selanjutnya adalah perhitungan. Diketahui tegangan sistem atau V sama dengan 12 volt. Arus lampu utama atau I sama dengan 5 ampere. Waktu menyala atau T sama dengan 2 jam. Ditanya berapa energi listrik yang digunakan. Penyelesaiannya adalah E sama dengan V dikali I dikali T. E sama dengan 2 dikali 5 dikali 2. Hasilnya adalah 120 Wh. Jadi energi listrik yang digunakan adalah 120 Wh atau watt hours. Sekian presentasi dari materi kelima saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurmalia Belsa Fitri dengan NPM 2414071044 dari kelas TB. Jadi di sini saya akan mempresentasikan PPT dari tugas besar motor bakal dan traktor pertanian dari dosen pengampu Dr. Mareli Telaung Bauna, STP MSc. Materi ke-6 yang saya akan presentasikan adalah sistem transmisi manual dan matic, yang dimana dimulai dengan pengertian sistem transmisi. Transmisi adalah sistem yang menyalurkan tenaga dari mesin ke roda penggerak yang bertujuan untuk mengatur kecepatan dan torsi kendaraan. Tanpa transmisi, tenaga mesin tidak dapat disesuaikan dengan kondisi jalan. Yang selanjutnya adalah fungsi dari sistem transmisi, yaitu ada mengubah torsi dan kecepatan putaran mesin. Maksudnya adalah di sini untuk menyesuaikan tenaga mesin agar roda mendapatkan torsi yang tepat baik untuk akselerasi, menanjak, maupun kecepatan tinggi. Yang selanjutnya ada memungkinkan kendaraan maju dan mundur. Maju atau mundur. Dengan adanya gigi maju dan mundur, pengendara bisa mengatur arah kendaraan sesuai kebutuhan. Lalu yang selanjutnya untuk memutus dan menyambungkan tenaga dari mesin ke roda. Sistem ini memungkinkan kendara berhenti tanpa mematikan mesin, misalnya saat menunggu lampu merah. Dan yang terakhir adalah menyesuaikan daya mesin dengan beban kendaraan. Hal ini membantu mesin bekerja lebih efisien, baik saat kendaraan membawa beban berat maupun melaju di jalan yang rata. Untuk jenis sistem transmisi dibagi dua, yaitu transmisi manual dan transmisi otomatis, matic maupun CVT. Transmisi manual adalah mekanisme pemindahan tenaga dari mesin ke roda yang dilakukan secara manual oleh pengendara melalui pengoperasian kopling dan tuas gigi. Fungsinya untuk mengatur kecepatan dan torsi kendaraan sesuai kebutuhan jalan atau beban mesin. Ciri-ciri dari sistem transmisi manual adalah digerakkan dengan kopling dan tuas. Sistem transmisi manual bekerja dengan bantuan kopling dan tuas gigi yang dikendalikan secara langsung oleh pengendara. Kopling berfungsi untuk memutus sementara tenaga dari mesin agar gigi bisa berganti dengan lancar tanpa merusak sistem transmisi. Yang selanjutnya adalah pengendara mengatur perpindahan gigi sendiri.
Pada transmisi manual, pengendara bertanggung jawab untuk memilih gigi yang sesuai dengan kondisi jalan dan kecepatan kendaraan. Hal ini memberikan kontrol penuh terhadap akselerasi torsi dan efisiensi penggunaan bahan bakar. Yang selanjutnya adalah menggunakan pedal atau tuas kopling. Kopling merupakan komponen penting pada transmisi manual. Pada motor kopling biasanya dioperasikan dengan tuas di stang, sedangkan pada mobil menggunakan pedal kaki. Pengoperasian koplingnya yang tepat kemungkinan perpindahan gigi yang halus dan mengurangi keausan komponen. Selanjutnya ada perpindahan gigi terasa nyata. Saat mengganti gigi, pengendara akan terasa perubahan langsung pada putaran mesin dan akselerasi kendaraan. Perubahan ini membantu pengendara menyesuaikan tenaga mesin dengan kecepatan kendaraan secara efektif. Yang selanjutnya adalah lebih efisien bahan bakar. Penggunaan bahan bakar dengan kemampuan mengatur gigi secara manual. Pengendara dapat memilih resiko giginya tepat untuk kondisi jalan, sehingga konsumsi bahan bakar bisa lebih hemat dibandingkan transmisi otomatis. Selanjutnya ada perawatan lebih mudah dan murah. Komponen transmisi manual relatif sederhana dan lebih murah, diperiksa atau diganti. Hal ini membuat biaya perawatan lebih rendah dibandingkan dengan transmisi matic yang lebih kompleks. Selanjutnya ada akselerasi lebih responsif. Karena pengendara memiliki kontrol penuh atas pemilihan gigi, kendaraan dapat merespon lebih cepat saat dibutuhkan. Misalnya saat menyalip kendaraan lain atau melewati tanjakan. Yang terakhir umum pada motor bebek, sport, dan mobil niaga. Sistem transmisi manual sangat umum digunakan pada kendaraan yang membutuhkan kontrol tinggi terhadap tenaga mesin atau kendaraan berat, karena memberikan keseimbangan antara efisiensi bahan bakar, responsivitas, dan biaya perawatan yang lebih rendah. Selanjutnya terdapat komponen utama sistem transmisi manual, yaitu yang pertama ada poros input atau main shaft. Poros input adalah poros utama yang menerima putaran dari mesin. Fungsinya adalah untuk menyalurkan tenaga mesin ke gear set agar bisa diubah sesuai rasio gigi yang dipilih. Selanjutnya ada poros output atau counter shaft. Poros output bertugas untuk menyalurkan tenaga dari gear set ke roda penggerak. Fungsi utamanya adalah untuk memastikan kendaraan dapat bergerak sesuai putaran mesin dan gigi yang dipilih. Pengendara poros ini bekerja sama dengan gear set untuk menghasilkan kombinasi kecepatan dan torsi yang tepat. Yang ketiga ada gear set atau roda gigi transmisi yang terdiri dari beberapa roda gigi dengan ukuran dan rasio berbeda. Fungsinya adalah untuk mengatur kecepatan dan torsi kendaraan sehingga mesin dapat bekerja efisien pada berbagai kondisi jalan, baik saat menanjak, menyalip, maupun melaju di kecepatan tinggi. Gear set inilah yang menentukan bagaimana tenaga mesin diteruskan ke poros output. Selanjutnya ada shift fork dan shift drum. Adalah komponen yang memindahkan roda gigi ke posisi gigi yang diinginkan. Shift drum berfungsi untuk mengatur gerakan shift fork agar perpindahan gigi bisa dilakukan dengan tepat dan halus. Fungsi keduanya sangat penting agar perpindahan gigi tidak menimbulkan benturan atau suara kasar pada roda gigi, sehingga kenyamanan berkendara tetap terjaga. Yang selanjutnya ada coupling atau clutch yang berfungsi untuk memutus dan menyambung tenaga mesin ke transmisi saat pengendara mengganti gigi. Kopling memutus aliran tenaga sementara agar roda gigi dapat berpindah tanpa mengalami kerusakan fungsi. Kopling juga menjaga agar kendaraan bisa berhenti sementara, mesin tetap hidup, misalnya saat menunggu lampu merah. Yang terakhir adalah tuas dan pedal gigi. Adalah alat pengendali yang digunakan pengendara untuk memilih gigi sesuai kebutuhan. Fungsinya adalah untuk memberikan kontrol penuh kepada pengendara untuk menyesuaikan kecepatan akselerasi dan torsi kendaraan pada motor. Tuas ini biasanya berada pada stang, sedangkan pada mobil berada pada pedal atau tuas di konsol tengah. Yang selanjutnya, cara kerja transmisi manual. Pertama,
Mesin menghasilkan tenaga dari pembakaran bahan bakar. Proses dimulai dengan ketika mesin membakar bahan bakar di ruang bakar untuk menghasilkan tenaga mekanik. Tenaga ini akan menjadi sumber daya utama yang mendorong kendaraan. Lalu, tenaga diteruskan ke poros input atau main shaft. Tenaga mesin kemudian dialirkan ke poros input yang bertindak sebagai penghubung awal antara mesin dan sistem transmisi. Poros ini memulai proses pengubahan tenaga menjadi torsi dan kecepatan yang sesuai. Lalu, kopling digunakan untuk memutus sementara tenaga saat mengganti gigi. Kopling memutus aliran tenaga dari mesin ke transmisi saat pengendara ingin mengganti gigi. Hal ini mencegah benturan antara roda gigi dan memastikan perpindahan gigi berlangsung halus tanpa merusak komponen. Lalu, tuas gigi menggerakkan shift fork dan shift drum untuk memilih gigi pengendara. Pengoperasian tuas gigi yang menggerakkan shift fork dan shift drum. Mekanisme ini memastikan roda gigi berada pada posisi yang tepat sesuai gigi yang dipilih, sehingga kendaraan dapat menyesuaikan torsi dan kecepatan. Lalu, gearset menyesuaikan torsi dan kecepatan sesuai gigi yang dipilih. Gearset mengubah rasio putaran mesin menjadi torsi dan kecepatan yang sesuai. Misalnya gigi rendah digunakan untuk menanjak atau akselerasi cepat, sedangkan gigi tinggi untuk melaju di kecepatan maksimal dengan efisien bakar yang lebih baik. Lalu, tenaga diteruskan ke poros output atau counter shaft. Setelah disesuaikan oleh gearset, tenaga diteruskan ke poros output. Poros output bertugas untuk menyalurkan tenaga yang sudah diatur ini ke roda penggerak. Lalu yang terakhir, poros output menggerakkan roda kendaraan sehingga kendaraan bergerak. Roda penggerak menerima tenaga dari poros output sehingga kendaraan dapat bergerak sesuai arah dan kecepatan yang diinginkan. Sistem transmisi manual memungkinkan pengendara mengontrol akselerasi, torsi, dan kecepatan secara langsung. Selanjutnya ada kelebihan dan kekurangan. Kelebihannya adalah akselerasi lebih cepat, lebih irit bahan bakar, serta perawatannya lebih mudah. Untuk kekurangannya, perlu keterampilan tinggi, kurang nyaman di kemacetan, serta perpindahan gigi lebih kasar. Selanjutnya masuk ke transmisi matic atau CVT. Sistem transmisi matic adalah mekanisme pemindah tenaga dari mesin ke roda yang bekerja secara otomatis tanpa perlu mengoperasikan kopling atau tuas gigi secara manual. Sistem ini menggunakan CVT atau Continuously Variable Transmission yang mengubah rasio gigi secara otomatis sesuai putaran mesin. Selanjutnya adalah ciri-ciri sistem transmisi matic, yaitu menggunakan sabuk atau V-belt dan pulley otomatis. Transmisi menggunakan sabuk baja atau V-belt yang terhubung ke dua pulley atau primary dan secondary yang bekerja otomatis. Pulley ini menyesuaikan diameter secara terus-menerus sesuai putaran mesin, sehingga gigi berubah secara otomatis tanpa perlu pengendara mengatur. Yang kedua, tidak memerlukan kopling manual atau tuas gigi pada sistem matic. Kopling dan tuas gigi manual tidak diperlukan. Perpindahan gigi yang dilakukan secara otomatis oleh sistem CVT, sehingga pengendara hanya mengatur gas untuk mengontrol kecepatan kendaraan. Lalu ada perpindahan gigi terjadi otomatis sesuai dengan putaran mesin. CVT mengubah rasio gigi secara otomatis mengikuti putaran mesin dan beban kendaraan. Lalu ada akselerasi halus tanpa hentakan. Karena gigi berubah secara otomatis, akselerasi kendaraan terasa lebih lancar dan nyaman tanpa hentakan yang biasanya terjadi pada transmisi manual saat mengganti gigi. Lalu lebih mudah dikendarai, terutama di kemacetan. Sistem matic sangat cocok untuk kondisi lalu lintas padat karena pengendara tidak perlu sering menekan kopling atau memindahkan tuas gigi. Lalu ada perawatan lebih rumit dan biaya lebih tinggi. Komponen transmisi matic lebih kompleks dibandingkan manual. Sabuk, pulley, dan kopling otomatis perlu perawatan khusus sehingga biaya perawatan cenderung lebih tinggi. Selanjutnya ada konsumsi bahan bakar cenderung lebih boros karena CVT selalu menyesuaikan rasio gigi otomatis.
Efisiensi bahan bakar kadang lebih rendah dibandingkan transmisi manual, terutama saat sering akselerasi di jalan macet. Yang terakhir adalah banyak digunakan pada motor skuter atau skuter matic. Transmisi matic populer pada motor skuter karena kemudahan penggunaannya, kenyamanan, dan praktis di perkotaan. Lanjut, ada komponen utama sistem transmisi matic, yaitu terdapat primary pulley atau drivery pulley, ada secondary pulley atau drivery pulley, ada V-belt atau sabuk baja karet, ada clutch otomatis atau centrifugal clutch, ada torque driver, dan kampas kopling dan rumah kopling. Untuk cara kerja transmisi matic adalah yang pertama, mesin memutar pulley primer melalui V-belt. Proses dimulai ketika mesin membakar bahan bakar untuk menghasilkan tenaga mekanik. Putaran mesin diteruskan ke pulley primer yang berfungsi sebagai penggerak utama dalam sistem CVT. Pulley primer menerima tenaga langsung dari poros engkol dan memulai aliran tenaga ke transmisi. Lalu, pulley menyesuaikan diameter secara otomatis sesuai kecepatan kendaraan. Pulley primer dan sekunder bekerja bersama untuk menyesuaikan diameter V-belt. Saat kendaraan mempercepat, pulley primer mengecil dan pulley sekunder membesar, sehingga rasio gigi meningkat. Sebaliknya, saat kendaraan melambat, rasio menurun. Proses ini terjadi secara otomatis dan kontinu tanpa pengendara mengoperasikan tuas gigi. Lalu rasio gigi berubah otomatis tanpa perpindahan gigi manual. Sistem CVT memungkinkan perubahan rasio gigi secara halus dan terus-menerus sehingga akselerasi menjadi lebih lembut. Pengendara tidak perlu memindahkan gigi secara manual. Berbeda dengan transmisi manual sehingga lebih nyaman terutama di lalu lintas padat. Lalu tenaga diteruskan ke roda belakang melalui pulley sekunder dan V-belt. Setelah rasio gigi disesuaikan, tenaga diteruskan ke pulley sekunder, lalu ke clutch otomatis dan torque driver, sehingga menggerakkan roda belakang. Mekanisme ini membuat kendaraan dapat bergerak dengan akselerasi halus dan responsif, sesuai kecepatan mesin dan beban kendaraan. Lalu terdapat kelebihan dan kekurangan. Untuk kelebihannya adalah mudah dikendarai dan praktis. Perpindahan giginya halus, nyaman di lalu lintas padat, serta cocok untuk pengendara baru. Untuk kekurangannya, akselerasi awal lambat, konsumsi bahan bakar lebih boros, perawatan CVT lebih rumit, serta konsumsi bahan bakar lebih boros. Sekian presentasi dari materi ke-6 saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.